Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi tsumma kunta wa atsbi sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu, melanjutkan kajian akidah kitab Ushul Salasah yang beberapa pekan yang lalu sampai pada pembahasan al-wala wal bara. Sekarang masuk pada materi orang-orang yang telah mampu mencintai, membenci karena Allah akan memberikan 5 ganjaran. Ini masih melanjutkan. Salam dan salam terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, bersahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah. Jadi alhamdulillah orang yang sudah mampu membenci, mencintai karena Allah sebagai wujud keimanan yang tinggi. Allah tegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin dia tergabung atau ada dalam dirinya cinta kepada Allah dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin. Iman itu sendiri akan menolak termasuk kepada orang yang kecintaannya kepada musuh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin bisa bersatu. Kita ini tidak mungkin bisa menerima bahkan berkasih sayang mustahil dengan orang-orang yang memusuhi Allah. Menjadi aneh apabila orang yang katanya memiliki akidah yang lurus tetapi dia akrab dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang musyrik. Gak ada rumusnya. Tidak mungkin mencintai musuh Allah. Tidak mungkin. Nah, karena itu berat. Apabila kita sudah mengikrarkan la ilaha illallah, kita harus berlepas diri dari manusia-manusia, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemarin sampai pada sekalipun siapa itu? Bapak-bapakmu sekalipun
anak-anakmu, sekalipun saudaramu ataupun kerabatmu. Tidak mungkin. Ya, kita tidak mungkin hadir cinta kepada musuh Allah. Maka ya, ini kaidah ya, persaudaraan ukhuwah yang hakiki, ukhuwah berdasarkan apa? Iman. Ukhuwah berdasarkan akidah. Ini yang paling tinggi atas dasar kesamaan akidah. Ya. Nah, orang yang sudah mampu ya, multikultural juga itu ya, sukunya apa tidak dipandang. Tidak ada bedanya orang Arab dan Ajam, sama. Illa takwa, kecuali takwa. Nah, ini prinsip ya. Persaudaraan ukhuwah tertinggi dengan kesamaan akidah. Alhamdulillah juga antum perlu cermati. Kalau antum jujur ya, jujur, sidik, terpercaya, antum akan mencintai kebenaran dan orang-orang yang benar. Ini ya, apabila antum sudah benar keimanannya, antum tahu kebenaran, tahu orang yang benar, loyal kepada orang yang benar. Apa? Tersebab sama, atau orang itu misalnya pimpinan, misalnya lebih tinggi dari kedudukan kita, baik di masyarakat, di organisasi sekolah, atau kedudukan lain hubungannya, itu akan membuat kita takzim ya, akan membuat kita apa? Hormat. Tersebab apa? Atau kita bisa jadi lebih mudah disuruh orang itu, sebab orang itu yang dipikirkannya hanya agama, dakwah, nggak ada kepentingan lain gitu. Jadi orang diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'a shodiqin. Orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berkumpul bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur itu. Bersusah payah antum membantu ya, menguatkan program-program dakwah itu, tersebab apa? Ruh keimanannya sama. Itu diantaranya loyalitas yang hakiki. Jadi bukan semata jauh ya, duit bayarannya, apalagi itu sudah pasti kecil. Bukan karena apalah persaudaraan, lepas dari itu semua. Karena pimpinan saya itu fokus pada perjuangan dan dakwah, tidak ada pikirannya untuk selain itu. Niatan-niatan duniawi, niatan-niatan materi itu jauh. Ketenaran yang merusak amal jauh. Karena orang benar, Allah perintahkan saya bersama orang yang benar, wa kunu ma'as shodiqin. Tolonglah atau bergabunglah dengan orang-orang yang benar. Ini juga membuktikan kalau antum memilih bersama orang-orang yang benar, orang yang benar tadi punya keimanan yang benar, akidah yang hanif, yang lurus, berarti antum juga sama. Itu. Kalau tidak mau, berarti atau terpaksa bersamanya itu palsu gitu. Yang sesungguhnya dia tidak sama-sama sehati seruh perjuangan itu. Tidak ada orang yang hanif, yang mukhlis itu iri-iri dengan jamaah temannya gitu. Di sekolah itu rame loh, sekolah saya sepi. Enggak ada begitu, sama aja. Allah juga yang memberikan jumlah murid, jumlah jamaah itu Allah. Tinggal
seorang yang berjuang itu untuk siapa perjuangannya itu? Dakwahnya ila asobia, kelompoknya apa? Kepada Allah, ilallah, begitu saja. Enggak ada masalah. Coba dirasakan, saya ini bersama-sama dalam kapal dakwah apa gitu, dalam apa bingkai perjuangan apa. Ini tuntutan akidah ya, tuntutan akidah. Lah orang yang sudah bisa begitu ya, dia kemudian hanya loyal kepada orang-orang yang mencintai Allah bersama barisan orang-orang yang berjuang, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 macam ganjaran yang akan diberikan kepada orang itu. Yang pertama, Allah akan memberikan taufik semasa hidupnya. Taufik tulis Sandri. Oke. Taufik semasa hidupnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ayat ini menerangkan mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dengan pertolongan, yakni mengumpulkan, mengokohkan dan menanamkan keimanan di dalam hati mereka. Hati seorang mukmin yang tak terpengaruhi oleh syubhat dan keraguan. Jadi mantap saja. Bismillah, ini keyakinan saya menjadi guru mujahid, guru mujahidah. Kalaupun harus mati miskin karena gaji guru kecil, saya yakin ini saya dalam perjuangan atau fisabilillah. Sudah, kerjakan yang harus dikerjakan, pikirkan apa yang diperintahkan Allah, jalani hidup. Sudah, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang benar tadi itu. Ketika keimanan sendirian, iman itu dipertahankannya berat. Oleh karena itu Allah akan mengumpulkan. Wa kunu ma'as-shodiqin tadi juga bermakna kita dimudahkan untuk mengamalkan Islam, atau dimudahkan untuk kemudian mengamalkan syariat ini secara berjamaah ya, secara berjamaah. Sendiri itu berat, setan kemudian mudah menggoda, mengganggu, tapi kalau berjamaah akan diberikan apa? Kemudahan. Domba kalau sendiri gimana? Mudah dimakan serigala. Tapi kalau banyak, serigalanya satu, kita lihat itu di dunia predator apa, dunia binatang buas juga nggak semudah itu. Dan memang hidup ini perlu berjamaah mengamalkan Islam. Ini diberikan habitat orang-orang yang hanif. Yang nggak akan ketemu kalau orang itu orientasinya apa? Sekolah ini ATM, mesin uang, nggak ketemu dengan yang orientasinya sekolah ini lembaga perjuangan, nggak akan ketemu. Guru-gurunya akan ini apa? Tidak bisa akur ya, nggak bisa akrab, nggak bisa menyatu. Ya minyak sama air umpamanya, ya sangat bertolak belakang. Dan itu juga apa ya? Alhamdulillah kamar. Dan itu juga kemudian yang dapat ini melanggengkan
Ya, ini ada Mbak Sarah melanggengkan. Melanggengkan apa, Umik apa? Keistiqomahan dalam mengajar atau keistiqomahan dalam apa saja? Bersatu itu, bersama-sama itu. Itu yang paling kuat ikatan itu. Ya. Ikatan sama-sama kita berjuang, sama-sama kita menegakkan dinullah. Ikatan yang lain, oh iya, kalau diikat perutnya dengan makanan yang enak, diikat dompetnya dengan gaji yang besar, masih ada lagi makanan yang atau fasilitas yang lebih mewah di lembaga lain, masih ada lagi gaji di lembaga lain yang lebih besarnya tidak ketemu. Dan orang yang begitu yang dicari itu kemudian dia akan terus berpindah-pindah mencari yang materi yang tidak ada sudahnya. Yang celakanya dia belum laku atau belum bisa pindah di tempat lain. Dia menjalani tempat yang lama tetapi menderita. Ya, wajahnya wajah terpaksa, tidak punya pilihan lain. Sering kita lihat wajah-wajah guru-guru yang begitu itu berhenti sajalah jadi guru, silahkan kerja saja di pasar apa di mana, tidak usah jadi guru. Ini keliru dari awal. Ya, diusir sama Ustaz Budi Asari, Anda enggak layak jadi guru. Tidak ada yang memberikan manfaat apapun, ya. Hasil apapun dari guru-guru seperti itu. Yang lain mana di? Ridhokumullah, ya. Allah akan memberikan apa? Apa yang diberikan Allah akan Allah kokohkan gitu. Allah akan memberikan di hati mereka, ya, hidayah taufik. Padahal taufik ini ternyata yang paling mahal, yang tidak bisa dijual beli, ya. Alhamdulillah. Berikutnya wa ayyadahum, dan memberi mereka pertolongan, yakni memperkuat mereka. Pertama dapat taufik. Pikirannya itu tahu itu yang benar itu. Dibimbing oleh Allah, mantap ya. Oh ini subhat ini. Ini gopay, ini resiko ini. Udahlah, cari hidup lain. Cari usaha lain. Terus begitu. Memang hari-harinya kaki kanan itu mau melangkah, mau diletakkan di bumi, mau nyampe ke bumi itu ada matanya kakinya itu. Halal, haram, subhat. Mana yang mau diinjakkan kemana kaki? Memang hidup itu begitu. Orang bertakwa itu memang kemudian memutuskan setiap langkahnya itu diridhoi Allah. Selalu kemudian mempertimbangkan maslahat akhiratnya daripada pertimbangan dunia. Itu berarti orang itu kalau selalu begitu dan kuat pada prinsip yang sudah diyakininya itu, kalau masalah tahu kebenaran semua tahu gitu. Tapi apakah mampu dan mau untuk mengambil jalan kebenaran itu dalam segala aspek? Ini masalahnya. Lah, orang yang telah mampu tadi mencintai karena Allah, membenci karena Allah, loyal kepada kebenaran, barok kepada kemungkaran, kekufuran, dia diberikan apa? Diperkuat, wa ayyadahum, dan Allah memberi mereka pertolongan untuk kuat. Di awal tadi sudah dapat taufik, kemudian enggak berhenti di situ. Iyalah itu subhat. Nah, taufik dapat. Berikutnya wa ayyadahum, diberikan apa? Pertolongan. Biruhim minhu, dengan cahaya. Tuh.
backup. Siapa backup kita? Hah? Kalau punya backing enak ya? Enak kalau punya backing. Nah, backing kita Allah. Hidup nih. Orang minta rukyah, mungkin surupan biasanya. Backup kita Allah. Dapat kita cahaya, hidayah, pertolongan. Dan ini yang termahal. Serta kebaikan dari Allah. Allah Ta'ala menamakannya dengan ruh biruhi minhu, karena ruh adalah sebab untuk mencapai kehidupan yang baik. Ruh itu sebab untuk mencapai kehidupan yang baik. Kemudian Allah menyebutkan rahmatnya yang akan dia berikan di akhirat nanti itu. Nah, ini nggak masuk surga dengan pahala kita nggak pasti. Amalan kita banyak rusak, bisa ujub, bisa riya, ya, bisa sum'ah. Tapi kemudian ada harapan, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan dimasukkannya mereka ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya tajri min tahtihal, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, yaitu kampung yang penuh dengan kemuliaan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati. Ya, itu semua dengan apa? Rahmat dari Allah. Jadi kemurahan, ya, yang Allah berikan di ngandalin pahala berat, jadi rahmat. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho. Allah itu juga mencintai, Allah juga meridhoi terhadap mereka yang mereka puas. Maka kalau orang itu kecewa, ya, ada yang kecewa pagi ini, ya, itu menandakan apa? Tidak meridhoi ketetapan Allah. Maka diwujudkan bentuk syukur itu juga simpelnya tabassam, tersenyum. Tabassamuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Dengan juga berikutnya itu diperintahkan apa? Kita ini tidak gampang mencurhatkan musibah atau penderitaan kita kepada manusia, menandakan dia sudah mencukupkan diri tetap dan terus tetap bersyukur. Dan kalau orang menceritakan aib masalah-masalahnya kepada saudaranya manusia yang lain, itu menandakan dia tidak curhat kepada Allah, keliru gitu. Dan bisa dinilai dia tidak ridho, berengut, sebab yang disuruh selalu ditampakkan adalah tersenyum, maknanya ridho terhadap seluruh takdir Allah. Indikatornya bisa begitu. Menyembunyikan apa? Kesulitan hidup. Bahkan kalau orang yang salah di tempat curhatnya salah, malah direndahkan, disyukurin, istilah maksudnya apa, susah, hutangmu banyak, nyakitmu banyak, anakmu nakal, malah diejek begitu, direndahkan begitu, tersebab Allah sudah tutupi aib musibahnya, malah dia cerita.
Kurangi apa itu? Kurangi ngomong. Kurangi ngomong. Nanti akan dihisap apa semua yang keluar dari mulutnya. Enggak kenal. Alhamdulillah. Berapa kali hidup ini kecewa? Banyak. Ya, daftar keinginan bisa berubah menjadi daftar kekecewaan. Sebab inginnya salah, Allah tidak meridhoi. Itulah sumber masalah. Jadi akhirnya apa? Menjadi apa? Menjadi penyakit. Ya. Bisa menerjemahkan maksudnya ini. Jadi dilarang apa? Dilarang protes ini, terima. Yang disuruh mikirkan hikmah. Kan ini sudah, kalau belum disuruh apa? Tadi itu kaki mau melangkah, mulut mau berbicara, disuruh banyak berpikir. Akal disuruh, itu ceramah malam-malam itu memfungsikan, memaksimalkan akal. Ya, mengembangkan akalnya itu sesuai yang Allah perintahkan. Puncaknya yang cerdas, dia akan mengupayakan mencari ridho Allah dalam setiap langkahnya. Putusannya putusan bernuansa akhirat, bukan keputusan mengejar dunia. Kalau dia berada dalam pilihan-pilihan yang harus diputuskan. Jadi Allah kemudian waradu anhu, mereka juga ridho kepada Allah karena di akhirat Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya terdapat berbagai kemuliaan. Dan ini merupakan kenikmatan yang tertinggi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini merupakan puncak kegembiraan, yaitu ketika semua karib kerabat membenci mereka, Allah menggantikannya dengan memberikan keridhoannya kepada mereka, dan mereka juga ridho terhadap kenikmatan yang kekal, kesenangan yang besar, dan keluasan fadilah yang diberikan Allah. Dan Allah kemudian mereka itulah golongan Allah, ulaika hizbullah. Nah ini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah, disandarkan sebagai penghormatan atau untuk menerangkan kekhususan mereka di sisi Allah. Golongan apa? Kita perlu tanya, Allah memasukkan kita sebagai golongannya atau bukan? Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang muflih, beruntung, yaitu yang menang. Dan murojaah kamu nggak bisa bagi waktu. Golongan Allah adalah golongan yang beruntung, yaitu yang menang, beruntung dan berhasil meraih sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kalau ada yang hidupnya nggak bahagia, aneh, keimanannya dipertanyakan. Gak bahagia itu kan bentuk tidak terima dengan ketetapan Allah. Masalahnya pasti itu. Masalahnya dia mau mengatur. Rezeki sudah ada yang ngatur ya. Kok kamu susah dapat rezeki, kamu gak bisa diatur. Koken apa itu?
bukan rengkek gitu, rewel gitu. Di sini sudah Allah tetapkan kebahagiaan Allah berikan. Kok nggak didapatkan oleh manusia itu? Mikir, muhasabah kenapa? Ya, dikatakan Hizbullah pertama karena mereka mempunyai posisi khusus di sisi Allah. Yang kedua mereka mendapatkan keistimewaan berupa kesenangan di dunia dan di akhirat. Orang nggak bahagia di dunia ini, ya biasanya nantinya juga tidak bahagia di akhirat. Bahagiaan itu dengan beriman, kebahagiaan itu dengan bertakwa. Nah, indikasi adanya loyalitas terhadap orang kafir amat banyak, ya. Ngeri. Membela kekafiran. Ngeri. Dan akan kami sebutkan beberapa indikasi yang penting jika seorang muslim melihat salah satu indikasi tersebut pada dirinya berarti dia telah loyal. Ini cek. Kita ini bisa tergolong orang yang loyal kepada orang kafir apabila memiliki indikasi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ini. Waspada ini. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia, pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Sesiapa yang di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk dari minhum, golongan mereka. Jadi ada berapa ini? Ada 10. Catat santri. 10 indikasi yang kalau ada berarti kita ini loyal kepada orang kafir dan ini salah. Pertama, iman kita itu dipertanyakan. Pertama, ridho dengan kekafiran. Apakah jumlah umat Islam bertambah apa menurun? Yang paling gampang aja itu. Dulu diceritakan dalam ceramah-ceramah 90% penduduk Islam, pemeluk agama Islam di Indonesia. Ya. Ya. Berapa? Sekarang data terbaru berapa? Jumlah orang Islam di Indonesia berapa? Islam di Indonesia 231 juta. Penduduk Indonesia 280 juta. Berapa persen tuh? Menurun berarti kan? Dulu selalu disampaikan jumlah umat Islam di Indonesia zaman sebelum reformasi terutama sering diceramahkan, disampaikan 90% penduduk Indonesia ini beragama Islam. Tapi sekarang kalau 231 dari 280-an tinggal berapa persen? 80-an persen, artinya menurun. Umat Islam di Indonesia menurun. Kalau kita dengan menurunnya umat Islam biasa saja, nggak mikir gitu, ngapain hidup mikirin gitu. Dan otomatis berarti orang kafir apapun agamanya bertambah jumlahnya, kok kita nggak sedih? Itu dipertanyakan tuh akidah kita itu. Kayak kita ridho. Tuh. Berarti kalau jumlah kita semakin sedikit harus kita risau atau
Ya Allah, kok orang Islam sedikit, kok orang Islam jumlahnya sedikit, ini bagaimana? Berapa tahun kita berdakwah dari reformasi sampai sekarang ini 23 tahun, 24 tahun, ternyata malah apa? Menurun umat Islam. Nah ini, orang kafirnya malah bertambah banyak. Naudzubillah kalau kita membenarkan semua agama. Ya agama itu cuma jalan, ibarat ke Jakarta ada naik pesawat, ada naik kapal, ada naik darat kan gitu. Cuman begitu pikirannya. Artinya apa? Kita tidak punya akidah yang kuat, yang kemudian mendorong kita terus ya. Dari sisi kuantitas sekurang-kurangnya jangan berkurang, itu minimal ya. Coba diatur di luar aja yang ngobrol aja nih, Lutfi ini. Yang tidur siram mukanya tuh. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya, ridho dengan kekafiran itu termasuk ya keliru akidah kita. Yang kedua, menyerupai kebiasaan tasabuh. Kalau kita sama dengan orang kafir akhlaknya ya, menyerupai kebiasaan-kebiasaannya, nah ini percuma ini. Indikatornya yang kedua ini berat nih, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum maka termasuk golongan itu. Seluruh kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani kemudian ada pada perilaku orang Islam atau diri kita, ya cuma namanya berarti kita ini orang Islam, KTP-nya orang Islam, perbuatannya Yahudi Nasrani. Tinggal apa yang dilakukan Yahudi, apa yang dilakukan Nasrani, kok kita lakukan, ya sama. Itu yang kedua, tasabuh ya. Yang ketiga, kalau ada ini dalam keimanan atau perbuatan orang Islam ya percuma ya, dia masih loyal. Orang Islam meminta bantuan dan mempercayai mereka serta menjadikan mereka sebagai penolong. Apa tadi? Minta bantuan kepada orang kafir. Gimana ceritanya? Ya, meminta pertolongan kepada orang kafir. Nih. Jadi kalau seperti itu ya jelas sekutu ya, sekutu itu ya. Sekutu kalau dalam apa blok-blok negara ya, blok perang itu sekutu. Lalu minta bantuan kepada orang kafir ya sama. Mengindikasikan loyalitas. Dalam masalah apa saja minta tolong ke sana. Yang keempat, akidah kita harus jelas. Apalagi membantu dan mendukung mereka. Aduh. Misalnya kemerdekaan Palestina kemudian didukung dan tidak mendukung. Yang mendukung pasti Islamnya jelas membela hak kaum muslimin untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Kok ada yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina? Ya sudah, berarti dia golongannya yang Israel ya, yang memusuhi. Ini beragama ini nggak gampang gitu. Berakidah ini nggak cukup la ilaha illallah selesai, harus mengilmui. Berikutnya yang mengerikan ini konsekuensinya. Yang keempat begitu ya. Yang kelima, bukti indikasi loyal turut andil dalam memeriahkan hari-hari besar mereka. Ikut merayakan apa?
perayaan Lebaran orang kafir. Enggak apa namanya Bayu? Enggak multikultural, enggak apa? Enggak toleran. Beda ya urusannya ibadah. Hari raya itu bagian rangkaian ibadah, bukan urusan apa? Sosial. Jadi tidak usah saling mengucapkan selamat happy apa? New Year, selamat apa lagi? Imlek, berat itu. Ya, berat. Karena di sini dilarang, menunjukkan meridhoi tadi. Meridhoi. Tuntutannya gimana? Kan cuma Allah saja. Kita kemudian agama lain, kita juga ikut meridhoi, berarti kalau ikut mengucapkan berarti eksistensinya kita akui. Ya itulah masalahnya. Yang itu kemudian tandingan daripada Allah, ilah lain. Rasanya gimana itu? Ya. Bayangkan kalau orang yang sudah memberikan seluruhnya kemudian didurhakai. Ya, itu orang loh. Paling fisik. Allah itu memberikan nikmat kepada manusia itu senyawa-nyawanya, lahir batin semuanya. Ya. Seperti itu. Berikutnya yang keberapa? Keenam, memberi nama dengan nama-nama mereka. Itu yang pernah ditanyakan apa itu? Apa belanja Indomaret termasuk? Ini pengembangannya lagi. Ngasih nama anak, nyamai namanya orang kafir. Itu termasuk tasabuh, nggak boleh. Yang identik itu menjadi ciri khas nama orang kafir. Apapun agamanya. Kafir ada pernah searching berapa agama di dunia ini jumlahnya? Ada berapa? Coba kali antum jurusan Suludin itu berapa agama? Jumlah agama di dunia. Beratus-ratus itu. Jumlah agama di dunia. Google Pak. Kita bayangkan jangan cuman isil apa di Indonesia cuma berapa? Google bilang 4.000 agama di dunia. 4.000 ini kalau punya nama khas. Kalau Jepri artinya apa itu? Nama Jawa, nama Sunda? Jangan-jangan nama agama apa gitu. Enggak ya. Silahkan dicari itu 4.000 itu identik. Ya, nama-namanya apa? Gimana kalau punya anak 4.000 Mbak Yu? Jengkelin semua ya. Durhaka semua. Pengen masukin perut lagi nggak bisa. Pengen dibunuh sekarang. Allah Subhanahu wa taala Rabb disekutukan sampai segitu banyak. Gimana itu? Maka kalau pikiran kita itu nyampai kalau tiap hari ada gempa, ada musibah sangat wajar karena Allah dipersekutukan sampai segitu. Dari jumlahnya aja sirikan merajalela di seluruh dunia. Coba. Belum lagi penyebab timbulnya bencana, musibah, dosa besar selain syirik. Durhaka, berzinahan, riba, LGBT, apa ini? Homo, lesbian, pembunuhan, kezaliman di muka bumi ini pada akhirnya membuat Allah murka dan Allah akan menurunkan azabnya. Jadi gimana?
Ya wes, orang agamanya itu segitu banyaknya. Kok bisa banyak begitu? Berarti yang berdakwah ini pasti kalah kan? Kalau bisa kan pada hijrah masuk Islam semua. Dakwah eksternal, dakwah internal aja nggak beres-beres, nggak kepikiran mau dakwah eksternal. Umat internal saja banyak masalah, apalagi mau berdakwah ke 3.999 agama yang lain gitu. Malah yang ada orang Islamnya didakwai oleh agama lain, jadinya apa? Orang Islamnya murtad. Sehingga jumlah orang Islamnya semakin sedikit, itu kenyataannya. Yang ketujuh, ngapain perilakunya? Sapar. Wisata ke negara kafir, makannya bingung, di sana maksiat, ya, harusnya ditutup aurat, di sana dibuka, ya, kita nggak tahu kehalalan. Kesana itu cuma wisata, ya. Kalau belajar ilmu teknologi yang di negara kita nggak ada, ya, tapi di sini yang dilarang atau bentuk daripada loyal kepada orang kafir itu berwisata ke negara kafir. Ada nggak? Bangga ya, bangga kalau bisa ke negara-negara itu. Tapi tujuannya wisata. Tujuannya menetap di sana, berdakwah seperti di Amerika ada umat Islam, di Rusia ini berdakwah berbeda ya, apa namanya? Bekerja, emang hidup di sana. Ini orang, berarti kan kita orang Indonesia yang ke sana itu cuma jalan-jalan untuk melihat ya, tujuannya hanya wisata tamasya. Kedelapan, memintakan ampun untuk mereka parah ini atau memintakan rahmat. Enggak boleh ya, ternyata ini dilarang ya. Orang sudah meninggal, agamanya lain, kita mintakan ampun. Ya mungkin keluarga biasanya. Nemen amat kalau bukan keluarga. Memintakan ampun. 9, bertoleransi dalam masalah agama nih. Bertoleransi dalam masalah agama. Apa? Pas Natalan panitia. Pas Idul Fitri takbiran, sholat Id orang Kristen panitia. Ini saling pas ibadah korban masak bareng sama orang Buddha, sama orang Hindu, semua agama selain daripada Islam. Tidak boleh mencampur-campur begitu dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Terakhir 10, mengambil hukum. Nah, ini berat betul. Dan aturan mereka dalam mengatur negara dan mendidik. Ini kalau ada ajaran-ajaran atau kitab hukum pidana yang dari mereka, ini harus ditinggalkan, harus hukum Islam kalau kita mau benar dan memang kita punya hak untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ini berat ya, level penerapan syariat bernegara ya, hukum-hukum yang diterapkan. Itulah beberapa indikasi yang menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apabila orang itu ya loyal kepada orang kafir dalam bentuk ada 10 tadi itu. Yang kalau kita balik berarti apa? Kalau ada berarti tauhid kita bermasalah, akidah kita belum benar ya. Alhamdulillah. Berikutnya, ketahuilah semoga Allah menunjukimu untuk taat. Beratnya. Allah menunjukimu untuk taat kepada Allah. Bahwasanya hanifiyah lurusnya millah Ibrahim. Nah, kita disuruh mengikuti millah Ibrahim. Adalah kehendaknya
engkau menyembah Allah saja dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini nyembah Allah saja dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan perintah agama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata seperti itu. Kemudian apa penjelasannya? Perkataan beliau, ketahuilah semoga Allah memberimu petunjuk. Ini berarti Syekh mengharapkan atau memohon ya, kita ini yang taklim ini dapat itu hidayah petunjuk yang mengkaji kitab beliau ini. Apa petunjuknya? Mentaati Allah. Enggak cukup loh. Ya. Artinya tidak otomatis sudah belajar begini terus taat, belum tentu. Sudah paham terus mau mengamalkan, belum tentu. Mentaati Allah bahwasanya al-Hanafiyah millah Ibrahim. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslimah wa makana minal musyrikin. Kita ini disuruh mengikuti bapak ya, milah Ibrahim ya, bapak tauhid yang engkau menyembah Allah semata dengan ikhlas. Wih, ikhlas ini ya sulit ya, kepadanya. Mau nggak Mbak Najma yang duitnya banyak kerja ini nggak digaji, Mbak? Gimana gitu ya? Mau nggak Mbak Sarah? Nggak digaji? Wih, nggak mau. Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita itu suka begitu. Buktinya apa? Semangat kalau dimotivasi ibadah kita akan dibalas surga atau pahala. Suka hitung-hitungan gitu loh. Meskipun boleh tapi mbok yao, karena tingkatan beribadah rendah takut, khauf. Tingkatan ibadah berikutnya setelah takut itu apa? Roja, harap-harap. Nah itu rendah. Tingkatan tertinggi karena cinta, mahabbah. Manusia suka begitu. Dan Allah sudah tetapkan itu. Makanya dilipat gandakan sedekah jadi 700. Sholat satu taraweh seperti sholat semalam suntuk. Padahal tarawehnya 30 menit. Apalagi Abi Jepri semua banyak dilipat gandakan. Malam Lailatul Qadar. Ini buang tukang hitung-hitungan harus Allah ini. Terlalu. Nah itu aja dikasih motivasi kelipatan-kelipatan fadilah-fadilah itu juga masih belum dikerjakan, apalagi nggak ada apa-apanya. Yo wegah gitu ya, capek sholat ya mulai apalagi puasa lapar, orang ini apa-apa nih, yo wegah gitu. Maka kalau mau mengevaluasi jujur ya, ikhlas kepada Allah itu dalam menjalankan agama ini, mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Susah ya. Nabi Ibrahim menyembah Allah semata dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan aturan agama. Apa ya ini orang Nabi kok minta tunjangan gitu, gimana gitu ya? Gimana kemarin mereka menjelasin apa itu? Ada tunjangan ini, tunjuk gaji. Oh siapa yang minta gaji kemarin? Santri ya. Di teras itu kok ngomongin gaji, tunjangan segala macam. Siapa ya? Siapa santrinya begitu? Udah nuntut gaji, tunjangan. Kalau ngurusin agama ya enggak sedikit pun malu, ruangan itu dibahas itu pasti malu lah kalau bener agamanya. Masa ya? Gajinya berapa jadi guru, tunjangan sudah dihitung begitu. Oh, gaji dokter, ya bisa nggak disyariahkan itu? Udah deh, nggak usah dipikirkan gajiannya, tapi dipikirkan
keridhaan Allah, tapi kuat ya. Yang enggak kuat nanti diuji loh sama Allah begitu, diuji. Tokennya bunyi, tidih. Bensinnya habis. Kayak Bang Dedo yang dorong ya. Diuji dia. Ngajar bangkrut terus. Ya belum ngajar sudah bangkrut. Nyalain ngajarnya ya. Sudah minus. Gimana mensyariahkannya itu? Kebayang Bayu bagaimana? Kalau menjadi guru yang pejuang, Allah yang bertanggung jawab. Itu berarti komitmen komitmen terhadap keikhlasan dirinya sendiri itu. Dan bentuk pertolongan Allah itu ya Allah yang kuasa, bentuknya apa saja yang diberikan kepada guru itu. Ketemu belum? Jadi tidak tergantung kepada menjilat atau carmuk, itu nggak ada begitu. Sudah pastinya, karena tadi ya awal-awal kita paham hatinya itu loh sudah sama-sama satu frekuensi ruh dakwah. Jadi kapan itu yang menjadi komitmennya, ruhnya nyambung, ya sudah hidup terus, nggak ada masalah. Tinggal pensucian jiwa. Apa itu? Selamatkan dari hasad, biasanya iri. Iri atas nikmat temannya atau partnernya kok kayak begitu. Ya iri juga kalau dia dapat musibah dong, nggak mau iri. Dapat nikmat iri, diiriin. Tapi pas musibah nggak mau. Bahkan sampai kepada kematian nggak mau, maunya nikmat terus. Itu kan nggak adil, sebab itu semuanya berasal dari Allah dan kekuasaan Allah membaginya. Hadirin Allah, ikhlas dalam menjalankan aturan agama. Makanya kalau sudah berjilbab begitu hatinya betul-betul ikhlas. Ya Sapi, betul. Menutup aurat itu ikhlas. Rambutnya yang keriting nggak ketahuan itu ini ikhlas. Ditanya mukhlishina lahuddin, menjalankan aturan agama, disuruh apa? Oleh syariat, disuruh menundukkan pandangan ikhlas, disuruh bersabar, disuruh jujur, ikhlas. Dilakukan bisa, tapi belum tentu dia rela ikhlas, belum tentu. Bisa jadi dia terpaksa. Nah, itulah beragama yang atau menjalani tadi itu profesi sama. Pahala guru gede banget, tapi gajinya kecil banget, menderita. Dijalani terus. Tapi pengen kaya kan muter-muter gitu. Khidmah kepada agama, ya. Nasruddin Nasrul Ilmi. Bisa beri itu. Nggak pernah nanyain JPL berapa bayarannya. Malah absennya nggak ditulis. Itu ikhlas apa ngerjain administrasi? Emang nggak pernah. Mungkin saya salah ngitung, itu belum pernah diprotes. Mungkin dianggapnya apa? Bayaran di akhirat lebih tinggi dan itu lebih pantas untuk diharapkan daripada apa itu salary yang enggak seberapa. Mungkin begitu makomnya. Atau malas nulis gitu. Itu tercampur di hatinya, enggak tahu yang mana yang kuat. Apa pada akhirnya yang penting Allah itu tidak marah kepada saya. Kita tidak diacuhkan, tidak dibiarkan. Begitu. Ya. Tidak dibiarkan oleh Allah, itu yang menjadi prioritasnya. Allah mau bagaimanapun keadaan dari ini, sahabat yang bilang aku nggak peduli aku ini dalam keadaan miskin,
Apa dalam keadaan kaya nggak penting, yang penting Allah itu tidak marah. Ya, ikhlas menjalankan aturan agama ini, waduh, perkataan ini hakikatnya tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Apa uluhiyah? Tauhid dalam hal mengesahkan Allah apa? Uluhiyah. Rob, ya, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pencipta, Allah yang berhak diibadahi. Alhamdulillah, beliau memulai ucapan tersebut dengan doa ya. Beliau katakan, ketahuilah semoga Allah memberimu rus hidayah, petunjuk untuk mentaatinya. Jadi bukan hanya petunjuk Islam, ini agama yang benar, tapi kita minta petunjuk kepada Allah supaya Allah membimbing kita mau atau bisa mentaati Allah. Arsadaka, memberimu arrus, yaitu menunjukkan engkau ke jalan yang lurus. Matanya itu tahu itu orang benar itu. Orang itu ikhlas, orang itu hanif ya. Orang itu murni. Apa murni? Maknanya ikhlas, maknanya dia hanya dakwah saja, dia murni. Lawan dari kata al-ghay, yaitu kesesatan yang membawa pelakunya kepada kerugian. Wal iyadzubillah. Jadi mohon Syekh mendoakan kita supaya diberi petunjuk tadi. Ketaatan adalah melaksanakan perintah syariat. Ketaatan itu melaksanakan perintah syariat dengan menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Berat. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya perintahnya an aqimuddin, yang mikapatannya nomor 10. Di antara contohnya perintahnya tegakkan agama. Tegakkan agama, bukan hanya sekedar sholat. Syariat itu sangat kafah tuh, anaknya mikafah. Semuanya diurus, bangun tidur sampai tidur kembali, maka tidak mungkin dalam menata negara pun akan diurus atau tidak mungkin dipisahkan, disekulerkan. Agama privasi, negara ini urusan publik harus tidak pisah, nggak mungkin ya. Agama kita mengatur semuanya dan Islam menjadi penyempurna. Bagaimana dengan kondisi yang tinggal di Indonesia menganut sistem demokrasi ya. Pilihan berdakwah yang utama yang tidak banyak mengandung resiko, itu pilihannya fokus menegakkan Islam dengan mengikuti sunnah. Sunnahnya apa? Sunnahnya apa? Rasulullah itu 2. Apa sunnahnya dalam menegakkan Islam? Ini pertanyaannya, coba dijawab. Sunnah Nabi dalam menegakkan agama bagaimana? 2. Dakwah wal jihad. Entah bagaimana hasilnya itu enggak diwajibkan berhasil, tapi 2 itu saja. Dalam sejarah kita baca tegaknya Islam ini ya dengan mendakwahkan la ilaha illallah, dan dakwah la ilaha illallah itu aktif. Adapun jihadnya itu untuk melindungi kebanyakan perang itu karena defensif, mempertahankan dakwahnya itu yang menjadi yang diusung ya. Jadi bukan perangnya itu yang membackupnya. Kalau
kita mengajak kepada la ilaha illallah diperangi. Lalu kaitannya dengan perintah taati Allah Rasul ulil amri. Ya itu nanti tafsirnya banyak. Ulil amri yang sah itu khalifah yang resmi dan sekarang tidak ada. Itu yang tidak ada perbedaan. Ada ulil amri ditafsirkan pemimpin pemerintah ini ada yang tidak sepakat. Ulil amrinya bukan itu. Itu kan beda. Umaro dengan ulama itu juga masuk pemimpin ya yang kemudian berbeda pendapat. Yang paling aman itu aja dakwah aja udah. Yang resikonya ya jauh dari pemerintah nggak pernah dapat bantuan. Cuman gini-gini aja. Dan juga nanti meninggal juga. Tidak mengambil hak politik nyoblos juga itu bagian hak itu di negara kita boleh nggak nyoblos golput ya atau nyoblos dengan pilihannya memperjuangkan Islam melalui politik itu supaya punya pemimpin yang Islami. Itu juga banyak ini. Dari dulu kan sudah begitu, hasilnya mana? Nanti korupsi lagi pemimpin yang kita pilih. Umat Islam kan dorong mobil mogok gitu ya. Sudah jalan kemudian ditinggal. Silakan aja itu termasuk ijtihad dalam masalah apa? Menentukan pemimpin. Buktinya dari dulu yang golput punya dalil, yang enggak golput ya punya dalil. Nah, kalau kayak begitu istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu, mau yang mana. Yang penting dengan Allah itu nyambung. Allah aku enggak nyoblos, aku maunya dakwah aja sampai aku mati misalnya. Gini-gini aja saya pikirannya. Yaudah sehidup-hidupnya. Dah nanti ditanya Allah, waktumu untuk apa hidupmu? Wal asrinya udah dijawab begitu. Sudah. Saya mau menolong agama lebih jauh dengan tanda tangan saya, hak politik saya, memperjuangkan di parlemen. Silakan. Tapi kalau nanti tenggelam dalam jadi dakwahnya jadi kalah, ya banyak nggak kuat karena diuji dengan kemiskinan apa kesulitan itu sukses, diuji dengan kemewahan fasilitas banyak yang gagal, hatinya yang lemah. Emangnya tanya lagi, saya ini kuat nggak? Sebelum anggota DPR keliling dakwah, setelah itu kan nggak bisa. Ya dakwahnya tinggal di parlemen. Dan kalau mau bicara hasilnya selama ini yang mana? Atau dia ya debatable mengurangi kemungkarannya kalau di situ. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya enak ya fasilitasnya, pengen lagi jadi DPR, dakwahnya gimana? Itu nanti sesama yang aktivis akan benar memperjuangkan Islam. Kalau sudah ada godaan-godaan kok pada tumbang gitu. Itu silakan. Orang yang mau memperjuangkan Islam. Kan sebetulnya nggak masalah di partainya atau di parlemennya atau di pemerintahan. Sebetulnya nggak masalah. Yang masalah itu betulkah kita berjuang? Iya, betulkah kita betul-betul dalam pandangan Allah itu kita ini berjuang? Lah, kalau yang diraih kemewahan kemudian kekuasaan, apa ini yang menjadi tujuannya? Balik ke hati, betul kita mau memperjuangkan agama ini melalui jalur ini. Itu yang ditanya gitu. Kalau itu nggak kuat, ya berarti kan resikonya lebih tinggi, ya lebih tinggi. Jadi umumnya orang tidak kuat dengan godaan kemewahan, godaan kekuasaan. Jadi orang lebih sukses kalau diuji dengan kesempitan atau penderitaan, biasanya malah lebih sukses. Itu nggak selesai, mengapa itu nggak selesai? Memang dari dulu ya selalu begitu. Kalau balikan sirah Nabi yang melakukan perjuangan itu dakwah dan jihad. Nah, jihadnya dikembangkan jihad parlemen ya silakan. Itu pilihan yang mungkin membandingkan. Nah, ragu
istiqoroh, mau menguatkan, mengikhlaskan, memperjuangkan Islamnya itu bagaimana itu? Mukhlishina lahuddin, kemudian menegakkan agamanya itu, implementasinya kepada diri sendiri itu memberikan kontribusi sampai kepada Allah menghukumi saya ini pejuang. Apa Allah menggolongkan kita sebagai guru pejuang atau bukan? Kita nggak bisa mastiin, hatinya bisa berubah-berubah. Nah itu yang kita khawatirkan. Jangan-jangan Allah, kamu juga cuma nyari dunia sebetulnya. Jadi guru nggak ada kerjaan lain misalnya. Kan kita nggak tahu kalau dibegitukan sama Allah karena niatan kita membuka sekolahan juga untuk cari untuk pekerjaan dia gitu. Kita nggak tahu apa mukhlishina lahuddinnya terwujud atau tidak. Udah terjawab belum? Jadi ulil amrinya juga beda pendapat ya. Ulil amri yang bagaimana? Tapi yang sepakat kalau ada khalifah sudah tegak lagi seperti dulu itu yang kita sepakat. Tapi sekarang kan belum ada. Nah nanti 2024 kalau 100 tahun ada mujaddid pembaharu yang kemudian ada khalifah lagi setelah Turki Utsmani. Itu pembahasannya lain kalau sudah ada khalifah yang sah. Alhamdulillah ya. Beliau mendoakan kita itu ya supaya mendapat petunjuk syekhnya ya. Ketaatan adalah melaksanakan perintah syariat yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Al-Hanafiyah adalah milah Ibrahim dan milah Ibrahim adalah Al-Hanafiyah. Oleh karena itu Syekh rahimahullah menggabungkan keduanya ini. Al-Hanafiyah berasal dari kata Al-Hanaf. Al-Hanaf sinonim dari kata Al-Ma'ilu, maknanya menghindar. Al-Hanif yaitu meninggalkan kemusyrikan. Tuh. Hanif itu maknanya meninggalkan kemusyrikan menuju tauhid yang murni. Berat ini. Tauhid yang murni. Orang Habib Jabri aja kalau sholat sendirian belum tentu pakai baju batik bagus ini. Abi galih pakai kaos jangan. Sholat sendirian. Pas sholat berjamaah baru mustad pakai batik, pakai koko, pakai peci. Sholat sendirian belum tentu. Ibu-ibunya ini juga pakai mukena jelek-jelek ngadep Allah. Pas hari raya pakai mukena bagus, gimana coba? Hari-hariannya menghadap Allah itu seadanya. Itu kita itu karena apa berpakaian itu kan berat betul namanya ikhlas ini. Apakah sama terus begitu keadaan hatinya? Ya, murni hanif tadi. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan. Al-qanit seorang yang patuh. Maka kalau punya anak wanita perempuan kasih nama qanitat. Wanita apa yang? Tuh Bayu tuh, yang patuh. Nah, ini. Yang patuh. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Wis patuh dan lurus. Nah. Bisa menghadirkan di hati itu meraih status hamba yang diridhoi. Diridhoi bagaimana? Patuh. Qanitat, tunduk kepada Allah, khusyuk. Milah artinya agama, istilah untuk seluruh perkara yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya melalui lisan nabinya. Baik. Bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang qanit, taat dan hanif, patuh, lurus. Enggak ada kita sedikit pun
niatan duniawi, niatan pujian dalam beribadah, dalam beramal Allah saja yang menjadi tujuan. Jadi dipikirkan kalau mau memutuskan sesuatu ini Allah ridhoi, saya berada dalam kebenaran, yakin akan jaminanmu setelah istiqoroh, mantap, bismillah, bahagia dia hidup, ya, menjalani hidup ini dengan bahagia, sebab yang dicarinya adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Subhanallahumma wa bihamdika, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.